Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan memberikan pengantar ya, bagaimana Anda bisa mengeksplorasi sebuah bentuk untuk menjadikan suatu bentuk yang sederhana. Sebagaimana kemarin Anda sudah menentukan bentuk apa yang Anda eksplorasi. Karena ini nanti tujuannya adalah Anda bisa memahami ya, esensi sebuah bentuk itu bisa dikenali sebagai sebuah bentuk tertentu jika dalam bentuk minimal apa gitu ya. Anda bisa memanfaatkan garis, bidang, titik, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah gambaran umumnya gitu ya. Kalau kemarin Anda sudah memilih salah satu antara hewan darat, laut, atau udara dengan 3 kelompok itu dalam satu kelas. Sekarang kita akan coba bagaimana sih kita mengeksplor bentuk itu untuk menjadi bentuk yang sederhana. Karena simplifikasi itu adalah bagian dari strategi komunikasi yang lebih efektif gitu. Apa yang harus kita hilangkan gitu ya dari gambar yang kompleks ini, yang realistis ini, untuk menjadi gambar yang sederhana tapi tetap bisa dikenali sebagai seekor badak. Di situ Anda nanti bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yang bisa kita lakukan pasti adalah dengan memahami dulu objek itu ya. Dan sebelum Anda melakukan eksplorasi itu, sebaiknya memang Anda harus cari tahu. Anda bisa survei, Anda bisa membaca, Anda bisa observasi. Hal pertama yang harus Anda lakukan bukanlah mensketsa, tapi adalah membuat mind mapping. Nah, coba kita bayangkan dari eksplorasi bentuk ini ya. Kita pahami tentang badak ini misalkan ya. Kalau kita lihat secara umum badak, hal yang pertama mungkin kita bayangkan itu culanya gitu ya, kulitnya yang tebal, kepalanya yang menunduk gitu ya. Itu adalah tahap awal atau lapisan cangkang dari apa yang kita bisa ketahui tentang badak. Tapi kalau kita nanti jauh lebih dalam lagi, kita akan menemukan banyak hal yang ternyata kita bisa menggambar badak itu tidak melulu tentang cula dan kulit yang tebal. Nah, seperti yang saya selalu sampaikan ya, bahwa mind mapping itu selalu diawali dari Anda menentukan dulu satu objek di tengah lembar kerja Anda. Kemudian Anda membuat kategori di setiap kata kunci itu sebagai cabang utama atau payung yang nanti akan memayungi cabang-cabang yang lainnya gitu ya. Jadi jangan langsung badak langsung cula selesai nanti, tapi Anda bisa mulai dari badak. Kata kunci pertama adalah anatominya, kata kedua adalah habitatnya, kata kunci ketiga adalah apa dan seterusnya gitu ya. Dari anatomi saja Anda bisa jabarkan lagi ya, organ dalam, organ luar Anda bisa jabarkan lagi, bagian kepala, badan, ekor gitu ya. Bagian kepala Anda bisa jabarkan lagi, ada cula, ada mata. Bagian cula Anda bisa jabarkan lagi, sehingga dengan demikian Anda akan punya percabangan yang banyak yang akan membantu Anda dalam mencari ide-ide eksplorasi bentuknya. Nah, tahap berikutnya adalah membuat eksplorasi dari aspek visual ya. Maksudnya itu Anda bisa coba melakukan pendekatan behavioral, misalkan habitatnya, perilakunya apa sih gitu ya. Yang sering selalu sampaikan adalah kalau Anda logonya Monster Energy gitu ya, itu ada jejak perilaku monster gitu ya, mencakar botolnya sehingga jadi bentuk FM itu ya. Kemudian ada tindakan atau fungsi objek seperti landak ya atau terenggiling gitu ya, cocok untuk digambarkan. Apakah ketika dia melingkar ataukah ketika dia berdiri, itu nanti Anda akan bisa mengetahui yang lebih baik. Kemudian dari konteks spiritualitas gitu ya, apakah ada korelasi dengan suku-suku tertentu atau kepercayaan tertentu gitu ya, dimana kalau kita melihat adalah kucing hitam itu selalu kurofatnya ya kebohongannya adalah mendatangkan sial gitu, padahal bukan seperti itu gitu ya, sehingga di situ Anda akan bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kemudian jabarkan dengan baik turunan kata kuncinya. Yang pertama Anda tampilkan adalah gambar di tengahnya dulu, si badaknya itu. Kalau di sini saya membuat 4 kata kunci utama, ada anatomi, habitat, sifat, dan korelasi gitu ya. Di habitat saja itu Anda bisa jabarkan ke banyak hal gitu ya. Dan anatomi saja Anda bisa jabarkan banyak hal juga gitu ya. Sehingga dari sini Anda akan punya banyak sekali eksplorasi. Nah, sisanya Anda bisa teruskan ya. Ini adalah satu pemantik gitu ya. Sehingga dari sini Anda bisa tahu, oh ternyata badak itu suka menjilat garam juga ya. Dan dia ternyata suka berendam di lumpur. Oh ternyata dia vegetarian, berkelompok. Dan dia selalu memberikan jejak areanya itu dengan kotoran atau kencing. Kemudian kalau jenisnya ternyata tidak hanya bercula satu, ada juga yang ada badak Jawa dan ada badak India. Nah ini kan bisa nanti Anda bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Mungkin Anda juga akan menemukan ya bahwa ada 2 jenis badak gitu ya. Ada yang badak hitam dan badak putih. Yang di situ Anda bisa tahu akhirnya hidungnya, bentuknya gitu ya.
Yang intinya di sini adalah Anda mengeksplorasi betul-betul, googling betul-betul, dan akhirnya Anda tahu bahwa badak juga diasosiasikan dengan perburuan. Anda juga bisa memainkan bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Nah, fungsi mind mapping sendiri itu, kalau Anda sudah menemukan banyak percabangan kata kunci nanti, itu akan menjadi sumber inspirasi Anda. Jadi semakin banyak percabangan yang akan Anda temukan, itu akan membuat Anda semakin mudah menemukan kata kuncinya. Seperti yang saya selalu bilang, kalau Anda tidak membuat mind mapping, mungkin Anda akan langsung ke Google, ketik badak, enter gitu ya. Itu saja, selesai gitu. Tapi setelah mind mapping tadi, Anda menemukan banyak kata kunci kan gitu ya. Ternyata badak menjilat garam, enter. Nanti Anda akan menemukan visual yang baru lagi, informasi yang baru lagi gitu. Badak berkelompok, enter. Anda menemukan lagi badak India, badak Jawa. Jadi googling itu tidak hanya tentang badaknya saja, tapi dengan mind mapping itu Anda bisa mengeksplorasi banyak kata kunci yang mungkin Anda bisa explore ya, entah dengan Google atau dengan imajinasi Anda gitu ya. Sehingga dari situ Anda akan semakin mudah untuk mencari inspirasi. Jadi ingat ya, semakin banyak percabangannya akan semakin memudahkan Anda untuk mencari inspirasi. Nah, ini fungsinya. Ini ya, ternyata badak suka berendam, dan mungkin Anda juga tahu ya, beberapa ternyata badak itu sengaja dipotong bukan oleh para pemburu culanya, tapi para konservatif agar dia tidak dibunuh gitu. Karena bedanya adalah kalau pemburu itu mereka menembak gitu ya, terkadang badaknya masih hidup, culanya diambil dengan paksa, digeraji gitu ya, dan tanpa bius sehingga badak kesakitan dan biarkan begitu saja gitu ya, terlunta-lunta dengan luka yang menganga sampai akhirnya dia mati perlahan. Nah, sementara orang-orang konservatif yang saya tahu ya, mereka sengaja memotong ya dengan prosedur yang baik gitu ya. Kalau memang ada bius ya bius, ditidurkan dulu. Intinya tidak menyakitkan sehingga badak itu tidak lagi menarik oleh para pemburu cula gitu ya. Dan Anda bisa lihat ya bahwa badak dan lumpur itu punya asosiasi. Ini bisa Anda mainkan nanti ya. Ketika Anda memilih unta, unta juga punya asosiasi dengan padang pasir, dengan kaktus ya. Begitu juga dengan burung pemakan bangkai, dengan tengkorak misalkan ya, atau mungkin semut dengan gula. Itu Anda bisa mainkan bermacam-macam. Nah, mind map eksplorasi bentuk ini ya, kalau saya jabarkan dalam bentuk poin-poin itu seperti ini ya. Jadi seperti kita menulis buku. Kata kunci yang akan menjadi Anda tulis ini, dia harus bersifat global dulu dari badak ini, yang nanti kemudian akan memiliki cabang-cabang yang banyak gitu ya. Informasi umumnya apa, jenis habitatnya nanti dicabangkan lagi. Secara sederhananya ya, mind mapping itu seperti Anda menulis buku. Dan kalau Anda menulis buku pasti akan ada tahapannya, ada basic order idenya gitu ya. Apakah Anda mengenal habitatnya dulu, apakah Anda mengenal anatominya dulu, sampai terkait dengan oh ternyata badak punya korelasi dengan atau isu sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, dari situ tiap kata kunci nanti ketika dijabarkan dia akan punya banyak cabang-cabang di bawahnya. Ya, jadi semakin banyak percabangannya, itu akan semakin baik. Tentu akan beda ya ketika Anda langsung badak gitu ya, garis hubung langsung di padang rumput, selesai. Anda tidak akan punya banyak eksplorasi. Tapi kalau Anda memunculkan kata kunci utama dalam mind mapping, itu kata kunci yang global, misalkan nomor 2 itu ya, jenis dan habitat, dan Anda bisa cabangkan lagi. Jadi semakin banyak cabang itu akan membantu Anda. Anatomi, ada badan, ada kepala. Badan bisa dicabangkan sendiri ya. Sementara kepala pun itu ada cula, telinga, mulut ya. Cula pun bisa dicabangkan lagi gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga pada intinya adalah dalam membuat mind mapping, Anda harus menemukan kata kunci globalnya dulu. Untuk bisa nanti memiliki kata kunci turunan, yang dimana kata kunci turunan itu akan berpotensi untuk memberikan kata kunci cabang-cabang yang banyak. Anda juga bisa melakukan pendekatan dengan perilaku gitu ya. Ada relasinya dengan suku tertentu, konotasi tertentu, image tertentu. Kalau mungkin kunang-kunang atau gagak hitam itu image-nya kematian, Anda bisa mainkan di situ. Sehingga dalam membuat alternatif gambarnya itu, Anda bisa memiliki banyak sekali pendekatan. Apalagi Anda juga bisa gunakan icon, indeks, dan simbol ya. Dimana icon itu Anda berarti menggambarkan persis seperti apa adanya gitu ya. Kalau memang badak bercula dan sebagainya gitu ya. Kalau indeks adalah jejaknya. Objeknya tidak di situ, tapi kita bisa tahu ada hewan apa di situ gitu ya. Misalkan sarang lebah gitu ya. Meskipun kita tidak melihat lebahnya, tapi kita tahu itu adalah tentang lebah.
ya. Begitu juga dengan simbol. Kalau simbol itu dia butuh kesepakatan. Merpati putih itu adalah simbol perdamaian. Jadi Anda bisa coba lakukan dengan pendekatan-pendekatan ini. Tidak hanya tentang melulu tentang ikon, tentang gambar kalau burung paruhnya, gambar bulunya itu ya. Tidak tentu tentang itu, tapi Anda bisa coba hilangkan burung itu dan apa sih yang ada atau bekas dari hewan tersebut atau objek tersebut. Seperti kalau kita ke kafe, terkadang kita menemukan bekas kopi meskipun kita tidak melihat kopi di situ ya, bekas cangkir kopi gitu ya. Dan begitu juga dengan simbol. Setelah Anda memahami semua struktur mind mapping tadi dan menemukan banyak kata kunci, sekarang tiba saatnya Anda masuk ke dalam sketsa ya. Sketsa alternatif ini saya memberikan Anda saran untuk pendekatan ya, dengan memberikan kuadran seperti ini. Ada tebal, ada tipis ya, ada dekoratif, sama ada informatif. Jadi nanti Anda bisa bikin sketsa itu tidak sekedar ngarang gitu saja, tapi Anda bisa kelompokkan sketsa-sketsa yang tebal di mana, dekoratif di mana, tipis, informatif dan sebagainya. Misalkan tebal itu seperti ini ya. Kalau Anda tebal itu bisa berarti siluet. Jadi Anda bisa gambar siluetnya. Dan tadi ya Anda bisa melakukan pendekatan pose terbaiknya apa ya? Ketika dia terbang, ketika dia berdiri, ketika dia melingkar atau apa gitu ya. Sedangkan juga lawan dari tebal adalah tipis. Anda bisa mainkan dengan outline ya, dengan garis, dengan sketsa, gambar-gambar line tipis ini untuk bisa menyerupai objek ini gitu ya. Kemudian dari kubu atau kutub ikonik ya, berarti Anda orang bisa menangkap ya itu bentuk apa gitu ya. Dan sementara di simbolik Anda bisa manfaatkan bentuk-bentuk geometrik. Anda bisa saling silangkan geometrik, Anda bisa manfaatkan huruf-huruf tertentu juga ya, objek-objek tertentu untuk bisa digabungkan. Nah, sebelum jauh ke sana ya, itu adalah cara untuk melakukan pendekatan. Saya akan memberikan sebuah catatan yang mana ini terkadang menjadi perdebatan atau diskusi ya di antara kita sendiri ya. Dalam perspektif Islam itu ada sudut pandang dalam menggambar makhluk. Ya, kita bisa tahu itu dan mungkin Anda juga pernah mendengar. Karena konteks kita tentang menggambar ini, kita ada di negara mayoritas Islam, sehingga ini adalah catatan yang akan saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda seorang Muslim dan percaya akan hari perhitungan gitu ya, maka ini adalah nasihat untuk Anda. Batasan-batasan yang bisa Anda gunakan. Tapi jika Anda bukan seorang Muslim ya, Anda jangan skip dulu karena ini bisa jadi adalah wawasan bagaimana Anda bisa deal gitu ya dengan klien dari segmentasi Islam yang konservatif. Jadi ini adalah wawasan yang baik dari orang Islam pun maupun non-Muslim pun penting bagi Anda untuk mempelajari ini. Jadi saya akan sampaikan ini. Pertama sebelum ke sana, saya akan menyampaikan sudut pandang Islam dulu ya. Adalah agama yang memberikan semua panduan gitu ya, A sampai Z. Jadi intinya memudahkan gitu ya. Saya mungkin melihat beberapa orang melihat, wah semuanya kok diatur ini segala macam gitu ya. Perspektifnya bisa kita balik ya. Kalau tidak ada aturan, kita akan banyak bertanya, ini boleh nggak ya? Sini itu baik nggak ya? Sebenarnya nikah sama ini gimana ya? Kalau kita sudah punya perusahaan terus saya meninggal, ini saya kasih siapa ya? Itu kita akan selalu bertanya-bertanya dan bisa menimbulkan kekacauan gitu ya. Tapi dengan adanya peraturan yang detail itu gitu ya, sebagaimana mesin aja ya, desain HP, desain komputer aja, yang rumit seperti itu pasti ada manual booknya ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Anda nggak boleh nuangin kopi. Meskipun di laptop Anda ada colokan, Anda jangan nyolokin kabel dispenser ke situ gitu ya. Bisa seperti itu. Dan dengan manual book itu, kita nggak harus lagi coba-coba, nggak harus eksperimen pada laptop kita. Begitu juga dengan sudut pandang Islam ini gitu ya. Jadi dengan detailnya semua peraturan itu, semua acuan itu, kita tidak harus lagi mencari tahu, capek-capek riset gitu ya. Yang kedua adalah orang Islam itu memiliki panduan dalam hidup berupa Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ini adalah batasan dalam bermuamalah gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah gitu ya. Dan ini adalah book of sign. Sign itu tanda, bukan science. Kalau science itu berarti ilmu pengetahuan ya. Makanya Al-Quran ini memuat tentang tanda-tanda kenapa ia bisa disebut sebagai kitab suci gitu ya. Yang pasti dia harus logis, dia harus survive di zamannya dan sebagainya gitu ya. Sementara As-Sunnah ini adalah panduan praktik dari orang terbaik. Intinya adalah bagaimana Rasulullah merespon terhadap suatu hal yang
kala itu ditanyakan sahabat, kala itu dikerjakan, sehingga sahabat-sahabat bisa memahami bagaimana sih jadi orang yang baik. Oh, kalau punya istri itu seperti ini. Oh, kalau marah itu harus seperti ini. Jadi ada best practice yang bisa kita tiru di situ, dan itu menjadi sunnah panduan orang Islam gitu ya. Dan berikutnya adalah pada prinsipnya larangan dalam Islam itu adalah upaya untuk mencegah keburukan yang lebih besar dengan cara menutup pintunya. Mungkin Anda mendengar ya, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina gitu ya. Karena kita tahu ya, perzinahan, adultery itu bisa menimbulkan ada aborsi, ada anak yang tidak terurus orang tuanya, ada pembunuhan, ada orang dewasa yang mengalami broken home karena orang tuanya tidak bertanggung jawab ya, dia melakukan hubungan ke sana kemari, anaknya tidak terawat, sehingga itu akan menimbulkan kerusakan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari adanya tadi ya, deket-deketan, kemudian pegangan tangan, mana secara fitrah naluriah kita akan terseret ke sana. Begitu juga dengan riba ya. Riba ini pun tidak hanya di Islam ya, bahkan di Kristen pun juga ada riba. Bahasa Inggrisnya riba itu bukan interest ya. Kalau interest kan bunga ya. Itu sudah dihaluskan gitu ya. Bahasa Inggrisnya usuri gitu ya. Anda bisa temukan di Al-Quran maupun di, setahu saya, Injil itu ya. Pada prinsipnya kalau kita melihat satu larangan dalam Islam, jangan langsung antipati gitu ya. Kita bisa mempelajari kenapa ya kok seperti ini. Nah, dalam konteks menggambar makhluk bernyawa, kita bisa lihat bahwa ada dua hadis ini ya, bahwa orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa itu diazab gitu ya. Mungkin beberapa orang mengatakan, ya tapi kalau nggak disembah kan nggak apa-apa. Nah, ternyata pada faktanya kejadian itu terjadi ketika Rasulullah itu pulang dari safar ya. Terus ternyata istrinya, Ibunda Aisyah itu menggunakan korden dengan gambar-gambar gitu. Yang kita tahu ya, Ibunda Aisyah tidak sedang menyembah gambar gorden itu gitu ya. Dan itu hanya untuk gorden saja. Jadi ini membuktikan bahwa menggambar meskipun disembah atau tidak disembah itu tetap terlarang. Sehingga di sini ini adalah menjadi batasan. Yang dimaksud makhluk bernyawa itu adalah manusia, hewan, sesuatu yang bergerak gitu ya. Hikmahnya apa sih gitu ya? Ada suatu proses menandingi ciptaan Allah gitu ya. Ya meskipun Anda bilang, tapi saya nggak ada niatan untuk menandingi ciptaan Allah Pak, nggak akan bisa tertandingi. Iya, tapi ini adalah sebuah larangan gitu ya. Sebagaimana kita tahu ya, kalau zina gitu ya, berzina itu juga meskipun niatnya baik gitu ya, tapi kan saya hanya ingin menemani dia yang sedang kesepian, juga nggak boleh ya, sampai akhir zaman agama tidak akan berubah gitu ya. Dan dapat menjadi orang untuk berlebih-lebihan, karena dulu ya pertama kali ada kesyirikan itu ketika umatnya Nabi Nuh ya, setan membisiki, intinya ada 5 orang soleh gitu ya, kemudian meninggal dan orang-orang sedih, setan membisikin, bikinlah gambar biar Anda bisa mengingat orang-orang soleh itu, jadi semangat lihat gambar. Akhirnya mereka lihat gambar gitu ya. Setelah itu generasi selesai, dibisikin lagi gitu ya, bikinlah patung biar lebih semangat gitu ya. Dan tidak ada penyembahan sampai saat itu, sampai generasi habis, generasi berikutnya setan bisikin, ya sembahlah, mintalah, kamu nggak mungkin, kamu kan kotor, kamu nggak akan mungkin bisa langsung ke Allah tanpa orang-orang soleh ini. Jadi itu akan menjadi satu hal yang bias gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah menyerupai orang musyrik ya dalam menyembah patung ya. Dan ini adalah gagasan yang membedakan ya Islam dengan beberapa agama yang lainnya gitu ya. Kalau Islam itu umatnya itu hanya dibolehkan meminta gitu ya. Kita tidak memberi ya, Tuhan kita itu tidak minta sesuatu ke kita, melainkan gitu ya. Sementara mungkin dalam konteks kepercayaan lain ya, kita harus memberikan sesembahan kepada objek yang kita anggap sebagai Tuhan. Nah, solusinya apa? Solusinya dalam hadis ini disampaikan bahwa Anda tetap bisa gambar biji-bijian atau tanaman gandum gitu ya. Sehingga makhluk bernyawa nggak boleh, tapi tumbuhan dan hewan boleh. Sementara hadis yang lainnya menjabarkan bahwa kalau tanpa kepala itu tidak apa-apa. Ya, sebaiknya berikan tanpa kepala. Jadi ini solusinya ya. Kesimpulannya, kemarin Anda sudah merumuskan beberapa objek hewan ya. Saya sarankan ya, Anda bisa beralih ke objek pohon, bunga atau buah-buahan. Tapi jika Anda ingin tetap mengeksplorasi bentuk hewan, ini adalah batasan-batasan yang harus Anda pahami. Yang pertama, Anda hindari menggambar utuh. Yang kedua, hindari menggambar mata atau kepala. Saya yakin Anda masih bisa tetap menggambar objek burung tanpa harus ada kepala dan mata gitu ya, dengan sayap, dengan cakarnya dan sebagainya. Bisa menggunakan siluet. Kemudian Anda bisa memanfaatkan pendekatan indeks atau simbol, jejak-jejak tadi ya, seperti yang digambar. Dan Anda bisa memanfaatkan motif tertentu untuk menggambar sebuah objek. Jadi itu yang bisa Anda lakukan. Dan ini adalah instruksinya ya. Buatlah 10 alternatif eksplorasi bentuk dari setiap gaya eksplorasi yang telah dijabarkan.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.